Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Anggrit Yanuarista, Waka Kesiswaan SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa peraturan atau tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. Tata tertib di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung dibagi menjadi 4 bagian. A. Kehadiran, B. Seragam, C. Kepribadian, D. Barang-barang terlarang. Terkait dengan kehadiran, pertama, peserta didik wajib masuk sekolah pada pukul 7.00 WIB kecuali ada kegiatan khusus pendidik memberikan informasi lebih lanjut. 2. Kegiatan dan belajar mengajar di SMKK BPK Penabur diadakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali ada kegiatan khusus pendidik memberikan informasi lebih lanjut. Terkait dengan seragam, 1. Peserta didik wajib menggunakan atribut seragam sekolah yang telah ditentukan oleh peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta didik pada hari Senin sampai dengan Selasa wajib menggunakan pakaian seragam khusus dengan rompi SMKK BPK Penabur Bandar Lampung, berdasi, ikat pinggang dengan warna hitam, kaos kaki SMKK BPK Penabur berwarna putih dengan ketentuan di atas mata kaki, dan sepatu hitam polos. Peserta didik pada hari Rabu sampai dengan Kamis wajib menggunakan pakaian seragam OSIS berdasi, ikat pinggang dengan warna hitam, kaos kaki SMKK BPK Penabur putih dengan ketentuan di atas mata kaki, dan sepatu hitam polos. Peserta didik pada hari Jumat wajib menggunakan pakaian seragam pramuka, berdasi pramuka, ikat pinggang dengan warna hitam, kaos kaki hitam dengan ketentuan di atas mata kaki, dan sepatu wajib hitam polos. 2. Peserta didik wajib memakai topi seragam khusus saat melaksanakan upacara bendera. C. Kepribadian. 1. Peserta didik wajib memiliki kepribadian yang baik sesuai profil lulusan BPK Penabur yang BES, Be Touch atau tangguh, Excel Worldwide atau berprestasi, Share with Society atau peduli dan berbagi, Trust in God atau takut akan Tuhan. 2. Peserta didik tidak diperbolehkan melakukan bullying secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media sosial. D. Barang-barang terlarang. Peserta didik dilarang merokok, minum minuman keras, menggunakan dan atau mengonsumsi narkoba, membaca buku-buku porno, menonton video porno, dan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terkait dengan sanksi pelanggaran tata tertib, 1. Peserta didik yang terlambat kurang dari 10 menit diberikan sanksi pelanggaran untuk berdoa di lapangan, kemudian dicatat dalam buku keterlambatan dan masuk kelas. 2. Peserta didik yang terlambat lebih dari 10 menit diberikan sanksi pelanggaran dalam bentuk literasi selama 1 jam pelajaran. 3. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan 1 kali akan dilakukan pemanggilan oleh wali kelas. 4. Peserta didik yang membuat surat izin palsu akan dilakukan pemanggilan orang tua peserta didik oleh wali kelas peserta didik. 5. Peserta didik yang membolos pada jam pelajaran tertentu akan diberikan teguran lisan oleh pendidik mata pelajaran tersebut atau pendidik piket. 6. Peserta didik yang terlambat lebih dari 3 kali diberikan sanksi pelanggaran berupa dipulangkan dari sekolah. 7. Peserta didik yang tidak hadir atau alfa lebih dari 3 kali diberikan sanksi pelanggaran pemanggilan peserta didik dan orang tua peserta didik ke sekolah oleh wali kelas. 8. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit lebih dari 2 hari harus ada surat keterangan dari dokter. 9. Peserta didik yang tidak memakai badge atau dasi wajib memakai kembali badge atau dasi. Apabila tidak membawa badge, dapat membeli di sekolah. 10. Peserta didik yang memakai sepatu tidak hitam diberikan sanksi pelanggaran untuk dilepas dan dicat pilok hitam. 11. Peserta didik yang memakai kaos kaki tidak seragam diberikan sanksi pelanggaran untuk disita di sekolah. 12. Peserta didik yang memakai ikat pinggang tidak hitam diberikan sanksi pelanggaran untuk disita di sekolah. 13. Peserta didik yang tidak memakai ikat pinggang diwajibkan untuk memakai kembali ikat pinggang. Apabila tidak membawa, dapat membeli di sekolah.
14. Peserta didik yang tidak bertopi saat upacara diwajibkan untuk memakai kembali topi. Apabila tidak membawa, dapat membeli di sekolah. 15. Peserta didik yang tidak berseragam saat olahraga diberikan sanksi pelanggaran oleh guru olahraga. 16. Peserta didik yang memakai baju dikeluarkan diberikan teguran oleh pendidik atau pendidik piket dan wajib memasukkan baju. 17. Peserta didik yang memakai seragam dicoret-coret diberikan sanksi pelanggaran tidak diperbolehkan untuk dipakai kembali. 18. Peserta didik yang memakai rok mini atau celana kekecilan diberikan teguran dan tidak boleh dipakai kembali. 19. Peserta didik laki-laki yang berambut panjang atau gondrong diberikan teguran untuk dipotong. 20. Peserta didik yang berambut dicat selain hitam diberikan teguran untuk dicat hitam. 21. Peserta didik yang memotong rambut tidak selayaknya diberikan teguran untuk dipotong atau dirapikan. 22. Peserta didik laki-laki yang menggunakan kalung, gelang, anting, rantai diberikan teguran dan dilepas serta disimpan di sekolah. 23. Peserta didik yang membawa headset ke sekolah diberikan sanksi pelanggaran berupa disita di sekolah. 24. Peserta didik perempuan yang memakai perhiasan atau make up berlebihan diberikan teguran untuk dilepas atau dihapus. 25. Peserta didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya diberikan teguran untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 26. Peserta didik yang mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan dan tidak sepantasnya diberikan teguran serta membuat surat pernyataan dengan ketentuan ditandatangani peserta didik, wali kelas, dan orang tua peserta didik. 27. Peserta didik yang berkelahi diberikan sanksi pelanggaran berupa surat peringatan oleh sekolah. 28. Peserta didik yang membuat keonaran di kelas diberikan peringatan oleh pendidik mata pelajaran atau piket. 29. Peserta didik yang merusak barang sekolah atau teman peserta didik diberikan sanksi pelanggaran untuk mengganti barang yang dirusak tersebut. 30. Peserta didik yang mencoret-coret bangku atau tembok sekolah diberikan sanksi pelanggaran untuk membersihkan atau mengecat. 31. Peserta didik yang mencuri atau mengambil barang milik orang lain diberikan sanksi pelanggaran, pemanggilan orang tua, dan diberikan surat peringatan serta mengganti atau mengembalikan barang tersebut. 32. Peserta didik yang membawa tip X atau membawa penggaris besi yang tajam diberikan sanksi pelanggaran disita sekolah. 33. Peserta didik yang mewarnai atau dicat atau kuku panjang diberikan teguran untuk dibersihkan dan dipotong. 34. Peserta didik perempuan yang tidak mengikat rambut diberikan teguran untuk mengikat rambut serta menggunakan karet gelang. 35. Peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dengan knalpot racing di area sekolah. 36. Peserta didik yang membawa barang tidak berhubungan dengan KBM diberikan sanksi pelanggaran disita sekolah. 37. Peserta didik yang membawa HP tetapi tidak disimpan dalam loker sekolah diberikan sanksi disita selama 1 bulan. 38. Peserta didik yang membawa buku atau kaset atau perangkat digital yang diperuntukkan dalam unsur pornografi diberikan sanksi pelanggaran surat peringatan dan orang tua peserta didik dipanggil. 39. Peserta didik yang membawa atau menghisap rokok, minum minuman keras, serta membawa senjata tajam atau senjata api terlibat dalam narkoba dan melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berupa perdata maupun pidana, diberikan sanksi pengembalian peserta didik. 40. Peserta didik yang melakukan bullying diberikan sanksi. 41. Bullying secara langsung dalam bentuk verbal diberi teguran, secara fisik diberi surat peringatan. 42. Secara tidak langsung atau melalui media sosial diberi teguran atau peringatan. 43. Sanksi-sanksi diberikan oleh pendidik ditentukan melalui bobot pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Adapun pelanggaran lain di luar poin-poin yang diuraikan di atas akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib peserta didik tambahan. 44. Bentuk sanksi-sanksi yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yang melanggar tata tertib peserta didik antara lain nasihat, teguran lisan, teguran tertulis atau peringatan pertama, teguran tertulis atau peringatan kedua, pengembalian peserta didik.
Tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Apabila terdapat sesuatu kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dan atau dirasakan perlu menjadi bagian dari tata tertib peserta didik akan dibuat secara terpisah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tata tertib ini. Demikian tata tertib yang bisa saya sampaikan. Kami berharap putra-putri Bapak Ibu dapat mentaati seluruh peraturan yang dibuat oleh sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.